Apel pagi, hari Senin, tanggal 12 September 2022. Persiapan barisan. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Komando, saya Bilali. Masing-masing komando nonton dapat kembali ke saat kendaraan barisan. Jangan! Dulunya, istirahat di tempat. Pulang! Pembina apel memasuki tempat apel. Penghormatan barisan. Laporan pemimpin apel. Lapor apel pagi pegawai BPSDM Hukum dan HAM Senin 11 September 2022. Siap? Laksanakan. Amanat oleh pembina apel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan tinggi Pratama, lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, para peserta apel yang saya banggakan. Pagi ini, Senin 12 September tahun 2022, kita melaksanakan apel pagi sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Apalagi kita sebagai aparatur sipil negara di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM tentu sangat mematuhi prokes yang telah ditentukan. Karena kepatuhan itu tentu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai aparatur sipil negara. Para peserta apel yang saya banggakan, apel Senin pagi dan Jumat sore yang kita laksanakan merupakan suatu kewajiban, karena ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang melaksanakan kewajiban tersebut, yang merupakan satu kebijakan dari pejabat yang berwenang, salah satu butir dalam kewajiban kita sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang ditetapkan dan diundangkan 31 Agustus tahun 2021 melalui Peraturan Negara Nomor 202. Dan pasal 3 huruf C menyatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil wajib melaksanakan kebijakan dari pejabat yang berwenang.
Yang paling utama dari itu, karena kewajiban pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 3 dan pasal 4. Ada kelanjutan dari pasal 3 dan pasal 4 itu ada 17 butir. Dalam pasal 4-nya sendiri di huruf F dinyatakan bahwa masuk kerja dan melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja merupakan juga kewajiban pegawai negeri sipil yang tentu diatur oleh peraturan menteri untuk itu. Kendatipun saat ini dalam new normal kita diwajibkan juga untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara dimanapun dan kapanpun, namun peraturan pemerintah yang masih berlaku sampai saat ini mewajibkan kita untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan jam kerja. Oleh karena itu, hal tersebut harus kita laksanakan dengan baik. Karena apabila kita melanggar ketentuan-ketentuan disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3, pasal 4 dan larangannya ada pasal 5, kita akan dikenakan sanksi hukum dan disiplin sebagaimana terdapat dalam pasal 7. Pasal 6 itu sendiri menyatakan bahwa ketentuan jam kerja dan kewajiban kita masuk kerja diatur oleh peraturan menteri. Kita paham tentu peraturan menteri hukum dan HAM masih berlaku sampai saat ini. Oleh karenanya kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Apalagi sekarang sudah bulan September, bulan 9, saya yakin bahwa komandonya sekretaris BPSDM kita paham apa yang harus kita pertanggungjawabkan dengan serapan anggaran dan kinerja kita dalam B09 ini. Saya yakin bahwa staf Pimpi Pratama paham tentang itu, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Alhamdulillah kami di Pusat Penilaian Kompetensi memberikan sumbangan yang luar biasa dalam peningkatan kinerja di BPSDM ini. Capaian-capaian khususnya tentang penilaian kompetensi merupakan satu sumbangan yang terbesar di BPSDM ini. Oleh karenanya, para pusat-pusat di BPSDM pun harus melakukan hal yang sama agar kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang harus kita kerjakan dan apa pula yang harus kita lakukan. Reformasi birokrasi mengamanatkan pada kita yang saat ini kita paham bagaimana kita menjadikan BPSDM ini wilayah bebas dari korupsi. Namun sampai saat ini belum bisa kita wujudkan, hanya dalam mimpi. Oleh karena itu, ini merupakan kewajiban kita semua. Apa yang salah? Apa yang keliru dalam hal itu? Kok mimpi itu belum bisa kita wujudkan? Karena kesuksesan itu ditentukan dari bagaimana kita mengelola BPSDM Hukum dan HAM ini sebaik-baiknya. Bagaimana kita sebagai sumber daya manusia yang tersedia di sini melakukan inovasi-inovasi tanpa henti. Walaupun saya katakan tadi ada era baru, disruption, tapi disruption, innovation ini harus kita kedepankan agar transformasi itu bisa diwujudkan. Gangguan-gangguan keadaan kenatiban COVID selalu mengancam, tapi bukan merupakan suatu alasan bagi kita untuk tidak berkinerja dengan baik. Di samping itu, bagaimana relasi antara satu dengan lainnya? Yakin saya, di bawah kepemimpinan kepala badan kita, harmonisasi antar unit, antar pusat, antar sesama personal yang ada di BPSDM ini tercipta dengan baik. Dengan harmonisasi itu didukung dengan keyakinan kita bahwa doa dan harapan kita bisa dikabulkan oleh Sang Pencipta, Sang Khalik dan Maha Kuasa. Doa dan kinerja kita tentu akan merupakan satu wujud nyata agar BPSDM tidak dipandang sebelah mata saja. Semuanya sekarang termasuk itu pelaksanaan teknis, mereka dengan gabung kita bersaudara
mendapat pendidikan WBM khusus ke WBM kita sama-sama ini bisa dilakukan. Saya yakin bahwa koordinasi antara saksi nama ini tim-tim yang telah terbentuk oleh Pak Ses Badan kemudian yang baik, tapi dia bertanya kenapa tersebut bisa terwujud. Introspeksi kita semua harus kita kedepankan agar perjalanan menuju WBK itu bisa terwujudkan. Karena sukses atau keberhasilan WBK yang akan diberikan itu bukan merupakan satu tujuan akhir. Kalau itu merupakan tujuan akhir, kita tentu akan berpuas diri ketika kita bisa mencapainya. Tapi ini merupakan satu bagian dari perjalanan kita untuk secara terus-menerus tanpa henti, tiada berujung dan bertepi. Ini kita lakukan selagi kita berstatus sebagai aparatur sipil negara di BPSDM Hukum dan HAM. Yakin saya bahwa kita paham itu semua. Kedisiplinan yang harus kita kedepankan. Sejak kita merdeka, telah 3 kali yang nyata merupakan karya anak bangsa menyusun tentang Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974. Diikuti kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 90 tahun kemudian, setelah berubahnya Undang-Undang 8 1974 menjadi Undang-Undang 43 1999, diikuti pula dengan Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tentu membuat kita paham semua akan kewajiban dan larangan kita. Terakhir, PP 53 2010 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 yang tadi telah disampaikan, diundangkan melalui Lembar Negara Nomor 202 31 Agustus tahun 2021. Ini lebih teknis lagi. Ada 2 pasal yang mengatur tentang kewajiban dan 1 pasal yaitu di pasal 5 tentang larangan untuk itu. Kita harus paham semua tentang disiplin pegawai negeri sipil karena ini merupakan roh bagi kita untuk mengemban amanah dari negara sebagai aparatur sipil negara, sebagai pelaksana administrasi publik, pelayan publik dan perkat persatuan dan kesatuan bangsa. Mudah-mudahan semua kita bisa paham itu. Karena apabila kita melanggar kewajiban dan larangan, ada pasal 7 yang tegas menyatakan akan dikenakan hukuman disiplin. Sekretaris BPSDM tentu yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab di bidang administrasi manajemen tidak henti memberikan arahan terhadap kita semua agar kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu sehingga B09, B12 nanti serapan anggaran dan kinerja kita bisa kita pertanggungjawabkan sehingga BPSDM yang tidak hanya sebagai kawah canda di muka untuk melakukan pendidikan, pelatihan, pengujian kompetensi dan lain sebagainya tidak dipandang sebelah mata dan merupakan suatu unit organisasi di Kementerian Hukum dan HAM yang handal dan bisa menjadi kebanggaan bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa memahami itu semua. Apel pagi ini sekali lagi saya katakan merupakan satu kewajiban karena dia adalah kebijakan yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, khususnya di BPSDM Hukum dan HAM. Mudah-mudahan kita semua bisa menyadari dan ke depan seluruh pejabat fungsional utama khususnya akan bisa hadir dalam setiap apel pagi dan apel sore hari Senin dan hari Jumat. Karena saya melihat di sini pejabat fungsional utama hanya koordinatornya yang rajin hadir. Sementara yang lain mungkin ada kepentingan-kepentingan lain. Dan mudah-mudahan melalui koordinator semua bisa menyadari bahwa ini suatu kewajiban karena merupakan implementasi dari kebijakan pimpinan yang berwenang. Kita bisa lakukan itu karena ini amanah dari peraturan pemerintahan nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Demikian, terima kasih. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menyanyikan Mas Kementerian Hukum dan HAM. Yel-yel BPSDM dipimpin oleh pembina apel. Mari kita meneriakkan yel-yel Kementerian Hukum dan HAM dan dilanjutkan dengan yel-yel BPSDM. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. BPSDM. 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 Terima kasih. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membawakan doa pada pagi hari ini dalam iman Islam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti apel pagi untuk mengawali tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah ya Rabb, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, tunjukilah kami yang hak itu yang hak, yang batil itu batil, jalan keselamatan, serta selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami dari perkara yang keji dan munkar, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, serta penuhilah hati kami dalam iman dengan iman Islam dan ihsan. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah hidup kami, terimalah amal ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel.
Apel pagi telah dilaksanakan, laporan selesai. Masih bagi tempat. Balik tempat. Penghormatan barisan. Pada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel pagi selesai. Pemimpin apel dapat membubarkan barisan. Apel pagi selesai. Dan teruskan.